Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Direksi Wasawabia Insani, kemudian Bapak CEO, beserta pimpinan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para alumni. Saya tidak sempat memberitahu tuh, padahal dua anak saya alumni dari sini. Ya, yang pertama yang sekarang menjadi staf di IDB Jeddah itu murid bahkan angkatan pertama tuh kalau tidak salah, angkatan pertama SD sini. Kemudian yang terakhir Kori Roh Ayunia, yang dulu SD-nya di sini, kemudian SMP 1, SMA 1, kemudian di IPB, dan kemudian di Malaysia S2 S3-nya. Sekarang bersama saya, membantu saya mengajar menjadi dosen di Ibnu Khaldun. Dan baru minggu kemarin diangkat sebagai wakil direktur pasca sarjana. Ini saya melihat keberhasilan Bina Insani ini sebenarnya. Kita takbir ya, Allahu Akbar. Nah, jadi saya gembira melihat kemajuan Bina Insani karena yang ditingkatkan di sekolah ini bukan semata-mata aspek pengetahuan, aspek kognitif, tetapi juga aspek keterampilan kepemimpinan. Dan itu yang harus dikuatkan. Dikuatkan aspek kepemimpinan. Karena kelemahan kita kan dalam masalah kepemimpinan. Ya, ketika aspek ini ditonjolkan dalam dunia pendidikan kita, saya yakin akan menjadi yang terbaik. Dan saya selalu yakin bahwa sekolah Islam itu sekolah terbaik. Kalau ditanya, Pak Didin di mana di Bogor sekolah terbaik? Saya bilang jawabannya dua, sekolah Islam semuanya, yaitu Bina Insani, kemudian juga Ummul Qura atau yang lain. Pokoknya sekolah Islam, kita jangan minder, karena sekolah Islam itu punya tujuan-tujuan yang luar biasa, yang jauh, membangun karakter kepemimpinan, ya menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sebenarnya hakikat dari pendidikan. Karena pendidikan itu kan tujuannya seperti digambarkan dalam Al-Quran, ya, surat Al-Mujadalah ayat 11, ya, surat ke-58 ayat 11. Ada 3 tujuan pendidikan Islam itu. Yang pertama, membangun keimanan, menguatkan keimanan. Karena yang namanya keimanan merupakan fitrah. Jadi kalau dalam Lebaran kita ada istilah minal aidin wal faizin, itu kan 2 kata yang luar biasa. Minal aidin itu semoga kita menjadi orang yang kembali. Tapi kemudian ujungnya wal faizin, semoga kita menjadi orang yang sukses. Kalau begitu kembali kemana? Kalau kita kembali ujungnya sukses. Ternyata saya lihat di kamus-kamus, minal aidin itu artinya kembali pada fitrah. Dan apa yang dikatakan fitrah? Fitrah itu agama, beriman. Jadi ketika kita kembali kepada agama, kita akan menjadi orang yang faizin. Akan menjadi orang yang sukses, yang bahagia. Apapun juga yang kita tekuni. Apapun juga bidang kita, keahlian kita. Jadi minal aidin wal faizin. Makanya kemudian taqabbalallahu minna wa minkum
taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin kullu amin bi khairin wa antum bi khairin. Tapi kemudian ditambah oleh kita, mohon maaf dan lahir dan batin. Tapi mohon maaf lahir dan batin bukan terjemahan dari minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Itu adalah kebiasaan kita yang sangat baik. Ya, kebiasaan kita yang terjadi pada bulan Syawal. Dan hari ini alhamdulillah merupakan Jumat pertama bulan Syawal. Saya biasanya kan di sini duduk nih, di sebelah kanan ini, sebelah kiri siapa Ustaz Jawa? Iya, Pak Asep ya, Ustaz Pak Asep. Itu biasanya kan hari Jumat pertama bulan Hijriyah. Kebetulan saya lihat 3 April ya, bulan depan tuh merah. Kalau merah tuh pasti lah libur ya. Tidak ada yang merah tidak libur. Oleh karena itu, ketika kemarin datang bapak-bapak dari sini meminta saya datang insya Allah. Anggap saja pengajian lah, ya pengajian minggu pertama. Kebetulan minggu pertama juga Jumat pertama bulan Syawal 1447 Hijriah. Oleh karena itu, di samping bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang tujuan pendidikan Islam ini yang harus kita kuatkan kembali. Yaitu ayatnya surat Al-Mujadalah, surat ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Jadi tujuan pendidikan Islam itu ada 3. Pertama, melahirkan anak-anak yang punya keimanan yang kuat. Atau dalam bahasa pendidikan dikatakan kecerdasan spiritual. Karena iman itu berkaitan dengan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual. Yang kedua, punya ilmu pengetahuan atau kecerdasan intelektual. Dan yang ketiga, ya, iman, ilmu dan adab. Adab itu kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional. Jadi minimal 4 kecerdasan yang harus kita didik pada anak-anak kita. Pertama, kecerdasan spiritual. Yang kedua, kecerdasan intelektual. Yang ketiga, kecerdasan sosial. Yang keempat, kecerdasan emosional. Iman itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Kita butuh ya orang-orang ke depan itu, para pemimpin yang punya keimanan yang kuat. Karena keimanan berkaitan dengan integritas. Integritas pribadi yang kuat. Sekarang itu kita perlu membangun kejujuran. Punya akhlak kejujuran yang utama. Ya, waktu saya awal bulan kemarin diminta khutbah Jumat di kalangan di KPK, saya sampaikan bahwa tugas-tugas kita ini dalam pendidikan melahirkan orang-orang yang pintar, yang cerdas, tetapi yang punya integritas pribadi. Yang punya kejujuran. Itu yang paling penting, jujur. Ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang jujur karena kejujuran itu menghasilkan kebaikan. Dan kebaikan akan menghasilkan kemakmuran dunia dan akhirat. Jadi tugas kita para guru ini dan kita para orang tua bagaimana melatih ke depan itu anak kita, anak-anak yang punya kecerdasan spiritual, keimanan. Salah satu indikator keimanan adalah kejujuran. Makanya Nabi mengatakan la imana liman la amanatalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Jadi karena itu maka kejujuran merupakan yang pertama. Ini barangkali perlu dilatih ya anak kita supaya jujur. Jujur pada dirinya, jujur ucapannya, tindakannya dan sebagainya. Kenapa? Karena yang paling penting kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang berkaitan dengan keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, kecerdasan intelektual. Dengan diberikan ilmu pengetahuan oleh para guru maupun juga orang tua di rumah.
Ya, ilmu pengetahuan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu dunia dan ilmu agama, tidak ada, tidak terpisah. Semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun juga. Ilmu itu hanya terbagi dua macam. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua ilmu yang madarat. Hanya dua. Ilmu yang bermanfaat terbagi dua. Pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu dua macam. Pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Apa yang dikatakan fardu ain? Fardu ain ilmu yang bertujuan menguatkan kepribadian, menguatkan integritas, ibadah, ya, sholat, kemudian etika akhlakul karimah. Itu fardu ain. Ya, puasa kemarin kita lakukan fardu ain. Tapi yang kedua ada fardu kifayah. Fardu kifayah ilmu yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Kita kan sudah terlalu lama dikasih masukan. Fardu kifayah apa contohnya, nyolatkan mayit. Seolah hanya itu. Betul, itu tidak salah, tapi bukan itu saja. Yang namanya fardu kifayah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat, kekuatan masyarakat. Ya, contohnya fardu kifayah apa? Ekonomi misalnya. Itu kita harus melahirkan generasi ke depan, apalagi dari Boswa Binasan ini, orang-orang yang punya pengetahuan tapi juga punya kekuatan ekonomi. Sahabat Nabi itu orang-orang yang punya keimanan yang kuat, tapi mereka para pedagang, pebisnis yang berhasil di pasar Madinah. Ya, Abdurrahman bin Auf misalnya, Utsman bin Affan dan sebagainya. Kemudian juga pendidikan, demikian politik juga, demikian pula yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Makanya diperlu latihan ada kepemimpinan. Kami itu sekarang di Ibnu Khaldun sengaja ya, sebulan sekali mahasiswa baru itu diberikan latihan kepemimpinan. Saya bilang ini fardu kifayah. Jadi pemimpin itu fardu kifayah. Jangan terus-terusan kepemimpinan umat ini diserahkan pada yang lain. Yang terjadi kan peperangan tuh. Seperti sekarang ini. Ya, peperangan itu kan menghancurkan. Ya, kita tidak ingin dunia ini hancur oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan nuklir misalnya, karena tidak didesain oleh kecerdasan spiritual, hanya kecerdasan intelektual. Akhirnya menghancurkan, ya, menghancurkan nilai kemanusiaan. Manusia tidak ada harganya lagi. Itu yang kedua ya, ilmu pengetahuan fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah itu disesuaikan dengan bidang masing-masing. Barangkali kalau di SMP SMA itu ekstrakurikuler ya. Silakan dicarikan oleh kita bagaimana yang berkaitan dengan penguatan masyarakat nantinya. Bukan sekedar penguatan pribadi. Kemudian yang ketiga adalah adab. Adab itu akhlak ya. Adabani Rabbi fa ahsan ta'dibi. Jadi kekuatan adab itu kekuatan akhlak. Ya kita butuh ya anak-anak yang punya kekuatan ilmu, kekuatan iman, tapi juga kekuatan adab. Ada pada orang tuanya, ada pada gurunya, ada pada temannya, ada pada lingkungannya. Ternyata lingkungan juga perlu keadaban ya. Karena itu Yusuf Qaradawi, seorang presiden ulama internasional yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu, yang bertempat di Qatar. Saya alhamdulillah pernah bersilaturahim ke rumah beliau karena mendapatkan tugas dari tim penterjemah Indonesia untuk menerjemahkan buku beliau yang bernama Fiqhus Zakah yang jumlahnya 1.200 halaman. Jadi kalau kita ingin pintar zakat ya itu saja dibaca. Saya 3 bulan menyelesaikan terjemahnya. Dan ternyata ketika itu saya belum jadi S3 selesai ya. Para pembimbing minta ini saja katanya. Ya, fikih zakat dijadikan sebagai bahan disertasi. Ternyata beliau itu mengatakan bahwa yang namanya maqasid syariah itu ada 6. Sekarang kan 5 ya. Pertama menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua menjaga akal. Yang ketiga menjaga diri.
yang keempat penjaga keturunan, yang kelima menjaga harta. Hifdzuddin, hifdzul akli, hifdzun nasal, hifdzun nafsi, hifdzul mal. Nah, beliau ketika itu mengatakan, Rob katanya, ya coba sekarang kita mikirkan yang keenam. Apa yang keenam? Hifdzul bai'ah, ya, menjaga lingkungan. Ternyata lingkungan itu kan luar biasa sekarang, kotor ya, rusak ya di mana-mana. Sampahnya juga bukan sampah biasa, sampah nuklir. Ya, sampah-sampah yang berat-berat gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap bahwa lembaga pendidikan Bina Insani ini, Poswa Indonesia ini menjadi lembaga pendidikan yang terbaik, insya Allah. Di Bogor yang terbaik, ya. Di seluruh Indonesia juga yang terbaik. Jangan ragu-ragu ya untuk berbangga dengan sekolah kita. Jadi kalau Bapak sekalian ditanya, mana sekolah yang terbaik? Ya, jawab saja Bina Insani. Jadi jangan jawab Mardu Yuwana, jangan. Atau sekolah yang lain jangan. Ya, kita harus pede. Ini kan kelemahan kita itu macam kurang pede. Tidak pede dengan apanya? Dengan sekolahnya, lembaganya. Saya mendapat direktur pasca di ini hampir 20 tahun di Ibnu Khaldun. Kalau ditanya mana pasca yang terbaik, saya bilang pasca yang terbaik kayak Ibnu Khaldun. Ya, dan ternyata betul ya. Masyarakat Muslim Singapura ini langganan 5 orang, 6 orang setahun S2, S3 di sini. Bahkan sekarang ada 8 kemarin dari Afrika, ya masa barunya. Kemudian dari Kamboja ada 3 orang yang sekarang menjadi wakil menteri pendidikan di Kamboja. Tahunnya lalu saya diundang dengan istri untuk buka bersama di Kamboja. Puasnya di Bogor, bukanya di sana. Luar biasa. Ternyata beliau menyampaikan bahwa kami ini adalah didikan dari Bogor, dari lembaga pendidikan Alba Bogor. Dan memang saya selalu mengatakan, yang terbaik itu lembaga pendidikan kita. Jangan kita tidak punya kepercayaan diri. Ya, kalau tanya mana sekolah yang terbaik, dijawab saja Bina Insani. Ya, jangan jawab mungkin ya ini baru, atau kalau jangan dalam itu yakin saja. Karena keyakinan itu akan menguatkan energi kita. Energi untuk bangkit dengan suara. Dan ternyata Ibnu Khaldun sekarang ini semuanya unggul. Ya, prodinya sekarang ada 23. Dari 23 yang 17 yang unggul. Yang lainnya baik sekali. Institusinya unggul. Ya, sehingga kita dibolehkan tahun ini untuk membuka fakultas kedokteran. Jadi insya Allah akan dibuka di tahun ini. Ya, sekolah kedokterannya, tapi kedokteran yang dai kita ingin, yang hafal Quran. Karena ternyata yang hafal Quran di Ibnu Khaldun ini ada tahun ini ada 126, hafal 30 juz. Kalau juz 30 sudah banyak. Jadi hafal 30 juz. Kemudian kita carikan beasiswa biar mereka belajar dengan baik. Tapi saya minta mereka jadi pemimpin. Bukan sekedar hafal Quran, tapi bagaimana mengaplikasikan diri Quran dalam kehidupan. Karena kita butuh ke depan tuh orang-orang yang punya keahlian tapi juga ahli Quran. Seperti Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun itu kan tokoh ya pendidikan, tokoh ekonomi. Tapi ketika saya dulu jadi rektor, saya sering nanya kepada masa baru, apa yang Anda ketahui tentang Ibnu Khaldun? Mungkin katanya ketua yayasan yang pertama. Padahal tokoh dalam bidang ekonomi dan Islam. Kemudian juga yang lainnya. Jadi karena itu saya yakin bahwa wajah-wajah ini, para guru sini wajahnya wajah masa depan. Wajah optimis walaupun banyak masalah ya. Jangan mengurangi ini apa pengabdian kita untuk semangat dalam berjuang. Diperlukan terus-menerus semangat itu kita bangun. Ya, ini milik kita, ini milik umat, ini kita kembangkan untuk kepentingan kita bersama. Insya Allah menjadi amal soleh pada para pendirinya. Mudah-mudahan. Saya kira demikian ya. Terima kasih, saya biasakan kultum ya. Kuliah terserah antum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Apa? Oh, mari kita berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala.
Kita mulai dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma altufina fi taysir kulli asir fa inna taysira kulli asir 'alaika yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkan keberkahan pada keluarga besar Bos Wabi dan Insani, pada gurunya, pada guru-gurunya, pada pengurus yayasannya, pada para orang tuanya, alumni-alumninya. Jadikan mereka orang-orang yang baik, yang bertakwa, yang beriman kepadamu, yang bersyukur memanfaatkan ilmu yang telah didapatkannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.